الإسلام ديني ومحمدا رسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat iman di mana saja berada. Semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Sebelumnya marilah kita sempatkan bersolawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai bukti tanda cinta kasih kita kepada beliau. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 9 kebiasaan sepele namun dilarang dalam Islam. Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Beberapa hal mungkin dianggap sepele tapi sebenarnya dilarang dalam Islam. Tapi larangan tersebut bukan tanpa sebab. Islam memang sangat ketat dalam mengatur sendi-sendi kehidupan para umat pemeluknya. Artinya segala bentuk perbuatan yang dilakukan manusia dalam kehidupannya, dalam Islam memiliki hukumnya masing-masing. Tentu saja hal ini tidak lain adalah agar umat muslim bisa membedakan mana perbuatan yang dilarang agama, mana yang dianjurkan dilakukan. Kemudian, segala sesuatu yang kita lakukan sehari-hari juga bisa menjadi sebab kita mendapat pahala, bisa juga malah memupuk dosa. Banyak sekali hal-hal sepele dan sederhana dalam kehidupan ini yang jika kita lakukan bisa mendapat pahala, ataupun juga dosa. Maka inilah pentingnya bagi kita umat agama Islam agar lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Belum tentu apa yang menurut kita baik juga menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi yang menurut kita baik, malah menyebabkan dosa yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa saja kebiasaan sederhana atau hal-hal sepele namun dilarang dalam Islam? Berikut 9 hal-hal sepele yang dilarang dalam agama Islam yang telah kita rangkum dari berbagai sumber yang terpercaya. 1. Memasang lafaz Allah dan Nabi Muhammad dengan sejajar. Para ulama rahimahumullah melarang memberikan hiasan-hiasan di arah kiblat masjid karena masalahnya sama, yaitu dapat membuat tidak konsen saat sholat. Apa yang dikatakan oleh para ulama tersebut memang benar, ini tanpa kita memandang apa yang tertulis di tembok pada arah kiblat. Jika yang tertulis mengandung kemungkaran, maka lebih bertambah lagi kekeliruannya. Contoh yang biasa dipajang di beberapa masjid adalah kaligrafi Allah dan Muhammad. Tulisan Allah berada di bagian kanan mihrab, sedangkan tulisan Muhammad berada sejajar di sebelah kirinya. Ini tanpa ragu adalah suatu kesalahan. Kekeliruannya adalah ketika tulisan tersebut dibuat setara, sehingga dinilai bahwa Nabi Muhammad SAW adalah tandingan bagi Allah. Coba perhatikan, ketika seseorang menyejajarkan Allah dengan Muhammad dengan berkata pada Nabi SAW, Masya Allah wa syita, artinya, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nabi SAW lantas mengoreksi ucapannya, apakah engkau ingin menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah? Cukuplah engkau ucapkan, Masya Allah wahdah, artinya, atas kehendak Allah saja. Orang yang berkata seperti itu adalah orang yang tidak mengetahui kedudukan Allah dan Rasul SAW. Kita pun jika melihat tulisan seperti itu, maka ada perasaan bahwa Allah dan Rasul-Nya berada dalam satu kedudukan. Itulah kemungkarannya. Demikian disampaikan oleh seorang faqih, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah merahmati beliau. 2. Berjalan di depan orang sedang sholat. Rasulullah SAW bersabda, kalau saja orang yang berjalan di depan orang sholat tahu sesuatu dosa yang akan ia dapatkan, maka sungguh berdiam menunggu selesai sholat selama 40 lebih baik baginya daripada berjalan di depan orang yang sholat. Abu Nadar Krawi berkata, saya tidak tahu apakah Rasulullah berkata 40 hari, bulan, atau tahun. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut secara tegas menunjukkan bahwa lewat di hadapan orang yang sedang sholat adalah perbuatan yang sangat tidak dianjurkan. Namun yang patut ditanyakan, apakah melewati orang yang sedang sholat adalah larangan yang sampai terkena hukum haram, atau hanya sebatas makruh?
Sebelumnya patut dipahami bahwa larangan yang dimaksud dalam hadis di atas adalah melewati di jalan antara tubuh orang yang sedang sholat dengan sutrah penghalang yang dijadikan sebagai pembatas. Misalnya, melewati di tengah sajadah-sajadah orang yang sedang sholat, sebab sajadah merupakan contoh dari sutrah, sehingga melewati jalan yang sudah keluar dari batas sutrah adalah hal yang diperbolehkan. Dalam menyikapi status hukum dari melewati orang yang sedang sholat, para ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat yang kuat, hukum lewat di depan orang yang sedang sholat adalah haram. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, lewat di depan orang yang sedang sholat tidaklah sampai berakibat hukum haram, tapi hanya sebatas makruh. Meskipun pendapat yang dianggap sahih benar, menurut Imam Bagawi dan para ulama lain adalah hukum haram. 3. Makan minum sambil berdiri. Makan dan minum dalam posisi berdiri masih menjadi sorotan di tengah kehidupan masyarakat. Sebagian menganggap bahwa makan atau minum sambil berdiri adalah dilarang, lalu bagaimana sebenarnya hukum makan dan minum sambil berdiri? Praktik makan dan minum dalam posisi berdiri disinggung dalam sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagian hadis Nabi melarang umat Islam melakukan praktik ini. Larangan ini tampak jelas dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim berikut ini. Dari Abu Said bahwa Nabi Muhammad SAW melarang minum sambil berdiri, hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Pada kesempatan lain, Nabi SAW juga pernah meminum air Zam-Zam dalam posisi berdiri. Riwayat Imam Ahmad dan Bukhari berikut ini mengisahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang minum dalam posisi berdiri. Dari Imam Ali bahwa ia di satu lapangan di kota Kufah meminum dalam posisi berdiri. Ia berkata, banyak orang memakruhkan minum dalam posisi berdiri. Padahal Rasulullah SAW melakukan apa yang kulakukan, hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Melihat dari kedua hadis tersebut makan sambil berdiri tidak dilarang. Namun, mayoritas hadis menganjurkan untuk tidak makan dan minum sambil berdiri, kecuali memang ada udzur yang tidak memungkinkan untuk makan atau minum sambil duduk. Selain itu, makan dan minum sambil berdiri menyalahi keutamaan. Tiada khilaf di kalangan ahli fikih bahwa seseorang dianjurkan makan dan minum sambil duduk. Tetapi minum sambil berdiri tanpa udzur menyalahi yang afdol menurut mayoritas ulama. Pada prinsipnya, praktik makan dan minum sambil berdiri boleh dilakukan. Hanya saja makan dan minum sambil duduk lebih utama. Tetapi afdolnya minum dilakukan sambil duduk. Dengan demikian, makan atau minum sambil berdiri hukumnya boleh. Hanya saja bagi orang yang tidak memiliki udzur atau hajat tertentu sangat dianjurkan untuk mengejar keutamaan dengan cara makan atau minum sambil duduk. 4. Buang air menghadap ke arah kiblat. Islam melarang buang hajat dengan menghadap kiblat. Larangan ini disebutkan dalam sejumlah hadis. Kiblat umat Islam adalah Ka'bah yang berada di Mekah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Adul Ma'ad menjelaskan, saat buang hajat, Rasulullah SAW tidak menghadap kiblat dan tidak pula membelakanginya. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan, Abu Ayyub mengetahui larangan tersebut dan dia melihatnya sebagai larangan yang bersifat mutlak. Ibnu Umar mengetahui menghadapnya Rasulullah SAW ketika buang hajat ke Baitul Muqaddas, dan dia tidak mengetahui larangan beliau. Larangan menghadap kiblat saat buang hajat ini turut disebutkan dalam kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik. Dikatakan, telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi dari seorang laki-laki dari Ansor, bahwa Rasulullah SAW melarang menghadap kiblat bagi orang yang buang air besar atau kecil. Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam dalam Taisirul Alam Syar Umdatul Ahkam menjelaskan, buang hajat tidak boleh menghadap ke Ka'bah karena Ka'bah adalah arah kiblat saat sholat, tempat yang dimuliakan dan disucikan. Menurutnya, hikmah dari adanya larangan menghadap kiblat saat buang hajat adalah pengagungan Ka'bah dan penghormatannya. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis marfu, jika seorang di antara kalian buang hajat, hendaklah dia memuliakan kiblat Allah Azza wa Jalla dan janganlah dia menghadap ke arah kiblat. 5. Tidur dengan tengkurap. Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata,
Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa beliau melihat sebagian sahabatnya tidur tengkurap, lantas beliau menggerak-gerakkan dengan kakinya. Lantas beliau bersabda, ini adalah seperti berbaring yang Allah murkai. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa tidur seperti itu adalah berbaringnya penduduk neraka. Berbaring seperti itu jelas terlarang sehingga sepantasnya ditinggalkan kecuali dalam keadaan darurat seperti karena sakit perut. Adapun jika bukan darurat, maka baiknya ditinggalkan. Minimal tidur seperti itu dihukumi terlarang, makruh, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa tidur tersebut dimurkai oleh Allah. Namun kalau kita lihat secara tekstual hadis, tidur dalam keadaan tengkurap diharamkan. Oleh karenanya, mukmin laki-laki maupun perempuan hendaklah meninggalkan bentuk tidur semacam itu kecuali dalam keadaan darurat yang sulit dihindari. 6. Menyebut asma Allah di kamar mandi. Banyak pendapat terkait hal tersebut lantaran seringkali kaum muslim melafazkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bacaan bismillah ketika berada di dalam kamar mandi. Pergi ke toilet sambil membawa sesuatu yang ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti cincin, gelang, kalung, dan lain-lain tidak dianjurkan karena nama Allah Ta'ala suci dan yang harus dipuja. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun biasa melepas cincinnya setiap kali pergi ke toilet. Pasalnya di cincin itu terukir nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya makruh menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat buang air. Ini untuk menghormati nama Allah Ta'ala agar namanya tidak disebut di lokasi najis yang merupakan tempat tinggal setan. Semua itu makruh, tapi tidak haram. Jika seseorang bersin dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya tanpa menggerakkan lidah, maka tidak mengapa. Hal yang sama berlaku saat berhubungan intim. Dan kami meriwayatkan bahwa Ibnu Umar berkata, seorang pria melewati Nabi, damai dan berkah Allah besertanya ketika dia sedang buang air kecil dan menyapanya dengan salam, tetapi dia tidak membalas salam. Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Dan diriwayatkan bahwa Al-Muhajir bin Kunfut, semoga Allah meridhoi dia, berkata, aku datang kepada Nabi, damai dan berkah Allah besertanya ketika dia sedang buang air kecil dan menyapanya dengan salam, tetapi dia tidak kembali. Salam sampai dia berwudu, lalu dia meminta maaf kepadaku dan berkata, aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali aku dalam keadaan suci. Sebuah hadis sahih diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah dengan sanad sahih. Berdasarkan hal tersebut, maka jika tempat wudhu berada di dalam kamar mandi, yang merupakan tempat buang air besar dan tidak digunakan untuk berwudhu saja, maka makruh menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat tersebut, meskipun itu adalah diperintahkan untuk mengucapkan bismillah ketika berwudhu. Beberapa ulama mengatakan bahwa seseorang harus mengucapkan bismillah di dalam hati tanpa mengucapkannya di lidahnya. 7. Menyia-nyiakan makanan. Di dalam surat Al-Isra ayat 26-27 dijelaskan tentang di mana posisi manusia yang boros hartanya termasuk makanan. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara Saitan dan Saitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 26-27. Dilarang untuk menghamburkan harta atau boros karena orang yang boros itu merupakan saudara dari setan. Sementara setan itu masuk kategori makhluk yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa hukum tidak menghabiskan makanan adalah tidak baik dan tidak disukai oleh Allah karena masuk dalam kategori mubazir. Pengertian mubazir sendiri merupakan sebuah perbuatan memakai sesuatu dengan tidak layak dan semestinya. Ketika makanan tidak habis kemudian dibuang begitu saja ke tempat sampah. Namun jika makanan yang tidak habis tersebut tetap dimanfaatkan, misalnya diberikan kepada hewan peliharaan atau jika kondisinya masih bagus bisa diberikan orang lain, maka masuk kategori tidak mubazir. Bagaimana pula hukumnya jika menyudahi makanan karena sudah kenyang padahal masih ada sisa di dalam piring?
Di dalam surat Al-A'raf ayat 31 dijelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk tidak berlebihan dalam makan dan minum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka dengan perbuatan berlebihan atau disebut israf. Artinya, boleh meninggalkan makanan jika memang sudah kenyang dan membiarkannya tidak habis. Pasalnya, terlalu kenyang adalah kondisi yang tidak baik. Beberapa hal tidak baik yang dimaksud adalah menambah berat badan, membuat mengantuk, melemahkan saat beribadah, mampu menghilangkan rasa peka pada hati, bahkan menghilangkan kecerdasan. 8. Makan dan minum dengan tangan kiri. Di antara adab yang diajarkan Islam ketika makan atau minum adalah makan dan minum dengan tangan kanan. Dan Islam melarang makan atau minum dengan tangan kiri. Hal ini pun sejatinya sesuai dengan kebiasaan orang Timur terutama di negeri kita. Dan sangat disayangkan sekali sebagian kaum muslimin tidak mengindahkan adab yang indah ini. Dalam masalah makan dan minum Rasulullah senantiasa mendahulukan tangan kanan. Sebagaimana juga diceritakan oleh sahabat Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Sewaktu aku masih kecil, saat berada dalam asuhan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika tanganku kesana kemari saat mengambil makanan di nampan. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Wahai bocah, ucaplah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu, serta ambil makanan yang berada di dekatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini juga berlaku ketika minum, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jika seseorang dari kalian makan maka makanlah dengan tangan kanannya dan jika minum maka minumlah dengan tangan kanannya. Karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya, hadis riwayat Muslim. Dalam hal ini, ada dua pendapat dari para ulama. Pendapat pertama dari Syafi'iyah dan Hanabilah menegaskan bahwa makruh hukumnya makan dan minum dengan tangan kiri ketika tidak dalam keadaan darurat. Pendapat kedua dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, makan dan minum dengan tangan kiri ketika ada uzur hukumnya tidak mengapa, adapun jika tanpa uzur maka haram. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarangnya, beliau bersabda, "Sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya." Maka sudah sepatutnya setiap muslim memperhatikan adab ini dan tidak meremehkannya. Jika ia memang bersemangat untuk menaati Allah dan Rasul-Nya serta bersemangat untuk meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wajib makan dan minum dengan tangan kanan dan haram hukumnya makan dan minum dengan tangan kiri. Dan makan dan minum dengan tangan kiri adalah perbuatan setan. Pendapat yang menyatakan makruh adalah pendapat yang lemah, namun andaikan seseorang mengambil pendapat ini maka tetaplah hendaknya ia menjauhinya bukan malah melakukannya. 9. Tidak menutup mulut saat menguap. Menguap pada dasarnya adalah peristiwa alamiah dalam tubuh. Jika Anda sedang lelah atau ngantuk dan ingin tidur, maka menguap bisa jadi adalah salah satu kode dari tubuh agar tubuh beristirahat. Namun sebaiknya Anda berhati-hati ketika menguap, sebab bisa-bisa setan masuk ke dalamnya, seperti kata Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi dijelaskan tentang menguap dan potensi untuk dimasuki oleh setan. Kitab Azkar merupakan kitab babon terkait dengan etika, zikir dan doa-doa dalam Islam. Dalam kitab itu disebutkan soal kehati-hatian menguap karena bisa jadi hal itu merupakan jalan bagi setan untuk memasuki tubuh manusia. Kehati-hatian ketika menguap ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan Sahih Muslim lewat Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini mutawatir, artinya secara periwayatan bisa dipertanggungjawabkan, serta bisa jadi rujukan. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, jika seseorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menempelkan tangan pada mulutnya, karena sesungguhnya setan akan masuk. Hadis riwayat Muslim. Lalu, bagaimana ketika sholat atau ibadah tapi ngantuk dan menguap? Pertanyaan ini pun muncul karena ada yang mengatakan bahwa gerakan ini bisa juga menjadi pembatal sholat. Imam Nawawi lebih lanjut menjelaskan, sebenarnya sama saja, apakah saat sholat maupun tidak. Hukum hal tersebut, lanjut Imam Nawawi, ketika seseorang sedang melakukan ibadah sholat dan menutup mulut akibat menguap, hukumnya menjadi makruh. Artinya,
baiknya ditahan saja sampai waktu sholat usai. Makruh ini tidak berarti menguap jadi membatalkan ibadah sholat. Maka, sebaiknya jika menguap lebih baik ditahan lebih utama, jika sulit maka ditutup lebih baik. Berdasarkan keterangan tersebut, ada baiknya mulai sekarang berhati-hati ketika menguap jika tidak ingin setan masuk ke tubuh kita. Wallahu alam. Nah, demikianlah 9 kebiasaan sepele namun dilarang dalam Islam. Bagaimana tanggapan kalian sob? Semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa di-share, agar menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي